Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, berkah dalam, dan biarlah senantiasa kita dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kita mulai ibadah oikumene pada bulan ini, saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Biarlah senantiasa di tahun yang baru, kehidupan kita lebih baik lagi dan keadaan akan lebih baik lagi. Amin. Kita akan datang pada Tuhan, kita angkat satu pujian, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang setia yang kami percayai Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Nyatakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nyatakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersatu di dalam doa. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami mau mulai ibadah persekutuan Oikumene Surakarta. Walaupun lewat daring Tuhan,
tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Kami mau mulai Tuhan pelayanan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami. Tuhan sendiri yang menjamah setiap kami. Sehingga kami yang sakit boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan sendiri adalah jawaban dalam setiap masalah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mulai persekutuan ibadah Oikumene Surakarta pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita senantiasa di dalam keadaan sehat dalam proteksi Tuhan karena Dialah kekuatan dan mazmur kita. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Amin. Dan firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Morris Nainggolan, Magister Teologi. Persilahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga yang kami sembahi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, sehingga kami bisa mengetahui, mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu. Nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada saat ini, yang terambil dari Injil Yohanes, pasal 10,
ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dari ayat firman Tuhan ini, kita akan mempelajari 3 hal yang menyatakan bahwa kita pasti masuk ke dalam sorga. Hal yang pertama kita pelajari adalah Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Firman Allah ini secara lugas, tegas, transparan, memberikan kepada kita bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberinya hidup yang kekal. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak penuh untuk memasuki, tinggal di dalam sorga selama-lamanya. Mungkin saudara bertanya, kok begitu mudah dan sangat sederhana untuk memiliki hidup yang kekal? Kita harus mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Berdasarkan kasih-Nya, Dia menganugerahkan, memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bagaikan seorang ayah yang memberikan pakaian kepada anaknya karena ayah tersebut mengasihi anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus yang begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga Dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ada banyak manusia di dalam dunia ini menghendaki, merindukan, ingin, dan mau masuk ke dalam surga. Sehingga ada banyak orang bekerja keras dengan segala kebajikan. Berbuat baik, berusaha untuk hidup benar setiap hari. Dengan harapan supaya mereka masuk ke dalam surga. Ada banyak orang yang beraskese, mengasingkan diri, berdoa, mereka menghendaki supaya mereka masuk ke dalam surga. Ada banyak juga orang yang terus setiap hari berdoa dengan harapan di kemudian hari ada banyak orang masuk ke dalam surga. Tetapi firman Allah ini mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya, diberikan hidup yang kekal. Saudara dan saya harus tahu bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Dunia ini hanyalah sebuah perlintasan, bagaikan pesawat yang sedang transit. Waktu pesawat itu landing, parkir sebentar, kemudian dia sudah take off lagi. Demikianlah manusia. Manusia lahir ke dalam dunia ini, masuk ke dalam dunia anak-anak, remaja, dewasa, menikah, dan kemudian meninggal. Yang menunjukkan bahwa hidup manusia ini hanya sementara di dalam dunia. Dunia hanyalah merupakan tempat transit dan persinggahan sementara bagi saudara dan saya. Saudara harus memikirkan secara cepat, seksama, renungkan baik-baik bahwa kehidupan ini adalah singkat dan sementara. Firman Allah mengatakan, sebelum saudara meninggalkan dunia ini, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara diberikan hidup yang abadi, kekal selama-lamanya. Dunia ini jahat, penuh dengan dosa, penderitaan, tidak akan memberikan kepada saudara hidup yang kekal. Iblis dan setan akan berusaha menggoda saudara. Iblis dan setan akan berusaha memberikan kepada saudara kepalsuan-kepalsuan yang awalnya manis tapi akhirnya pahit, yang berujung kepada kehidupan di neraka. Tetapi sebaliknya, kita bersyukur Tuhan Yesus Kristus datang dari surga ke dalam dunia ini
menganugerahkan, memberikan kepada saudara dan saya kehidupan yang abadi di dalam sorga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita pelajari dari firman Allah ini, Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada kita secara implisit dan juga secara eksplisit. Ada dua arti kepastian dari ayat firman Tuhan ini. Secara implisit dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian kepada saudara dan saya bahwa kita dijamin Tuhan Yesus pasti masuk surga. Bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal, menganugerahkan surga bagi saudara dan saya, kita dipastikan masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus menjamin saudara dan saya masuk ke dalam surga. Surga adalah rumah kita yang kekal. Surga adalah rumah kita yang abadi. Jikalau saudara dan saya di dalam dunia ini diberikan oleh Tuhan hidup 70 tahun. Kalaupun mungkin saudara dan saya diberikan bonus 80 tahun, 90 tahun, bersyukur sampai 100 tahun. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa di surga itu saudara dan saya bukan 100 tahun, saudaraku. Tetapi selama-lamanya saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Allah, hidup bahagia, penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, senang selama-lamanya di dalam surga. Inilah saudaraku anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada manusia di dalam dunia ini di sepanjang zaman, bahwa setiap orang yang datang tersungkur di hadapannya, setiap orang yang datang sungguh-sungguh berserah kepada Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, kuserahkan hidupku kepadamu. Saya menerima Engkau dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, pada saat itu, pada tanggal bulan tahun itu, diberikan Tuhan Yesus hidup yang kekal. Ketika saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, saudara memiliki hidup yang kekal. Jadi sementara kita hidup dalam dunia ini, kita tahu persis bahwa masa depan kita sudah terjamin dan pasti di dalam kekekalan. Sementara kita hidup dalam dunia ini, kita sudah tenang dan aman karena kita tahu tujuan hidup kita, karena kita tahu masa depan kita, bahwa surga diberikan Tuhan menjadi warisan dan tempat tinggal kita selama-lamanya. Ada banyak orang yang takut menghadapi kematian. Ada banyak orang yang khawatir, gemetar, dan bahkan kalau bisa jangan mati. Karena mereka tidak tahu di hadapannya apakah mereka masuk surga atau neraka. Ada banyak orang tidak tahu akan masa depannya. Tetapi kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 secara lantang, tegas, transparan, terang-terangan Tuhan Yesus berfirman bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus berikan hidup yang kekal kepada saudara, dan saudara dijamin 100% masuk ke dalam surga. Itulah berkat yang saudara dan saya terima jikalau kita menyerahkan diri setia sampai mati mengikut Tuhan Yesus. Surga yang abadi, inilah tempat kita selama-lamanya. Hal yang ketiga dari ayat firman Tuhan ini, saudaraku, hidup kita di tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman di dalam ayat ini bahwa hidup kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus
Di tangan Yesus hidup kita. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa merenggut, mengambil, bahkan merampas hidup kita dari tangan Tuhan Yesus. Karena siapa yang bisa melawan Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa? Tidak ada seorang pun. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Manusia semuanya tidak ada artinya. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, Dia bukan saja memberikan hidup yang kekal dan sebuah kepastian kepada saudara dan saya. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, kita dijaga, dilindungi, dipelihara setiap hari. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah, umat kesayangannya, biji matanya. Sehingga Tuhan Yesus memperlakukan kita sangat spesial di hadapannya. Kita dilindungi dan diberkati setiap hari. Kita selalu berada di sisinya. Mulai bangun pagi, siang, malam, hari esok, setiap hari. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tetapi kasih setia Tuhan selalu menyertai dan menyertai saudara dan saya. Dan itu tidak dibeli. Itu tidak dibeli. Tidak, kita bayar Tuhan itu. Kasih Allah yang maha hebat dan dahsyat. Dia selalu setia. Menuntun, melindungi, memberkati. Saudara tidak pernah sendirian dalam kehidupan ini. Dunia bisa meninggalkan saudara. Keluarga bisa meninggalkan saudara. Teman sejawat bisa meninggalkan saudara. Tapi ingatlah saudaraku. Kristus Yesus. Allah yang maha baik, yang maha kasih. Yang saudara percayai. Baik siang maupun malam. Malam berganti siang. Apapun situasi yang ada. Entah gejolak ekonomi, entah gejolak dunia ini, hujan berganti kemarau berganti hujan, musim kering, ada badai, apapun gejolak badai dalam dunia ini. Tuhan Yesus Kristus mengasihi, menyayangi saudara, memberkati, menyertai saudara. Dia adalah Immanuel yang mengasihi saudara dan saya. Pada saat ini kita belajar firman Tuhan tentang kepastian masuk ke dalam surga. Ada 3 hal yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita berhak dan surga adalah rumah kita yang abadi. Hal yang kedua, diberikan Tuhan Yesus kepada kita dari ayat ini. Bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah kepastian. Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa saudara pasti masuk ke dalam surga. Menolak, menepis, membuang keraguan-keraguan. Tidak ada kata mudah-mudahan masuk surga. Tidak berlaku. Saya mohon masuk surga. Saya berharap masuk surga. Tidak berlaku. Di dalam Yesus ada kepastian masuk ke dalam surga. Hal yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Hidup kita di tangan Tuhan yang maha baik dan yang maha kasih. Kasih dan setianya, berkat-berkatnya akan melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Percaya, taat firman Tuhan, setia sampai mati. Surga adalah rumah kita yang abadi. Amin. Luar biasa, di bulan Januari awal tahun 2021 kita dikuatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan, tempat yang pasti ada pada kita. Karena Yesus Tuhan 100% menjamin Bapak Ibu Saudara masuk surga. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita mulai dengan tanda kemenangan, tanda salib bagi kita yang Katolik.
Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur di bulan Januari 2021. Kami boleh ada dalam persekutuan Ekumene Surakarta. Dimanapun kami berada, Engkau boleh datang melawat kami, menguatkan kami, menghibur dan menjamah kami dalam sukacita di tahun 2021. Bapa di dalam surga, malam ini terkhusus kami boleh datang membawa dalam doa semua saudara-saudara anak bangsa dimanapun mereka dirawat di berbagai rumah sakit di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Berkenan Engkau boleh datang menghibur, menguatkan mereka, memberikan hati yang ada sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab bagi mereka yang tubuhnya lemah. Tolonglah lawat semua pasien COVID-19, dirawat di berbagai tempat dimanapun. Tuhan datang menjamah mereka dan memulihkan mereka. Para perawat, tenaga medis yang berjuang tak henti-hentinya demi memutus rantai COVID-19. Engkau berkati semua para medis, memberkati keluarga yang menopang mereka, memberkati semua aparat pemerintah yang ambil bahagian di dalamnya, semua kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, para menteri, bahkan sampai tingkat Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Tolonglah semua para pejabat kami di dalam rangkaian mereka untuk melayani warga negara Indonesia yang sedang terpapar COVID-19. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka hati yang lapang dan bijak, karena begitu banyak di berbagai provinsi, bahkan di Jawa dan Bali diperpanjang karena belum menurun secara drastis, kecuali Jogja dan Banten yang lumayan. Tolonglah semua aparat yang ambil bahagian dan pejabat-pejabat, Engkau berkati agar kerinduan bangsa dan negara dan rakyat dan pemimpin, agar Indonesia boleh terbebas dari COVID-19, Engkau berkati. Vaksin yang sudah mulai dibagikan, sudah disuntikan, Tuhan boleh berkati, yang dimulai dengan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Biarlah melalui vaksin ini juga daya tahan tubuh dari semua yang mendapat vaksin itu akan lebih baik, lebih kuat. Tapi vaksin bukanlah obat, sebab protokol kesehatan itu amat sangat penting. Untuk itu melalui doa syafaat Ekumene Surakarta malam ini, kami berdoa agar semua bangsa, rakyat negara tercinta Indonesia ini sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan. Paling tidak dia rajin cuci tangan, pakai masker. Dan kemudian dia boleh menjaga jarak, menghindari kerumunan, banyak bepergian dikurangi, dan banyak hal supaya melalui usaha, melalui rakyat yang berjuang bersama pemerintah memutus rantai COVID-19 ini benar-benar diberkati dan bangsa negara kami boleh terbebas dari COVID-19. Bapa di dalam surga, berkati semua aparat TNI Polri, berkati semua pejabat dari tingkat RT sampai Bapak Presiden. Berkati mereka dalam melayani masyarakat dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani di gereja, di paroki, dimanapun. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat untuk bangsa dan negara. Pakailah kami semuanya untuk melayani dengan sungguh-sungguh dan mengabdi dengan ikhlas. Dan biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan
dan dimuliakan. Inilah doa syukur permohonan yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Atas perkenanan-Mu kami boleh bersekutu pada saat malam hari ini ya Tuhan, persekutuan doa oikumene, semua karena anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami juga menaikkan permohonan dan doa kami secara khusus bagi kota kami, kota Surakarta ini ya Tuhan. Berkatilah kota kami, berikanlah kesejahteraan bagi kota kami, kota Solo ini ya Tuhan. Engkau memberkati dari Bapak pimpinan kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota ya Tuhan, bahkan para muspika sampai kepada kelurahan, RT, RW ya Tuhan, kecamatan, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi kota kami, sehingga kota kami diberkati oleh Tuhan, dan demikian juga segala virus corona Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Yesus, lalukanlah itu daripada kota kami ya Tuhan. Biarlah kota kami ya Tuhan diberkati Tuhan, demikian juga Tuhan pengurus-pengurus oikumene. Kami berdoa bagi pengurus oikumene ini ya Tuhan. Engkau memberkati yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan, yang berkekurangan Tuhan Engkau mencukupkannya ya Tuhan. Sehingga melalui pelayanan oikumene ini, banyak jiwa-jiwa dijangkau, dimenangkan, dikuatkan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami akan percaya berkat-Mu abadi melimpah dan kasih setia-Mu luar biasa bagi kehidupan kami ya Tuhan, terkhusus bagi persekutuan doa oikumene ini ya Tuhan. Jadikanlah ya Tuhan persekutuan doa oikumene ini menjadi berkat atas kota kami ini, sehingga kota kami menjadi kuat, sehat, dan sejahtera oleh karena kemurahan Tuhan. Dan diberkatilah kami ya Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu, dan yang percaya dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak firman Tuhan. Maka bagian kami adalah sukacita besar di tengah-tengah situasi apapun, kami memperoleh damai sejahtera, sukacita surgawi. Sebab pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, doa syafaat kita di hadapan altar Maha Kudus Allah. Dan biarlah kita percaya, kita imani bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Sebelum kita akhiri persekutuan doa ekumene pada hari ini, kita akan naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ajaib, perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
berharap dalam Yesus. Nyatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, sebelum kita terima berkat Tuhan, di bagian akhir ini kita memang sengaja khusus mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam. Pak Presiden sudah mengunjungi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Ada banyak bencana di berbagai provinsi. Di penghujung Persekutuan Ekumene malam ini, berkenan kita yang ada dimanapun berada, kita boleh dukung dalam doa. Kita berdoa bagi saudara-saudara sebangsa yang menderita. Lihat di berita TV, ada yang tidur di atas daun dan belum terjangkau karena putusnya hubungan, jalan, dan komunikasi. Marilah di penghujung ini, kita bersatu hati mendukung dalam doa saudara-saudara sebangsa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, di penghujung Persekutuan Ekumene Surakarta, terkhusus kami membawa dalam doa saudara-saudara sebangsa kami yang sedang mengalami bencana di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, bahkan mulai dari Aceh di Medan banjir, di provinsi-provinsi bahkan di Jawa Barat, gunung yang mulai bererupsi, Gunung Merapi, Tuhan tolong. Banyak bencana karena di penghujung bulan Januari, bahkan mungkin sampai Februari, cuaca masih ekstrim, cuaca banyak sekali hujan, tanah longsor. Tuhan tolong saudara-saudara sebangsa kami yang harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena tempat tinggal rumah mereka rata dengan tanah. Dan mereka harus mengungsi. Bahkan dari Sulawesi Barat sudah mengungsi, yang asli Solo sudah kembali sementara di Teknopark. Karena rumah mereka rusak di Sulawesi Barat. Banyak saudara-saudara sebangsa kami yang menderita karena bencana. Bapak tolong mereka, hiburkan mereka dan kuatkan mereka. Jagalah kesehatan mereka. Biarlah aparat, biarlah pemerintah, baik daerah, provinsi dan pusat, yang sudah ambil bahagian dan terus langsung terjun. Bahkan TNI, polisi sudah turun untuk langsung membantu masyarakat. BNPB sudah turun untuk meringankan mereka. Engkau berkati mereka. Engkau menolong mereka. Biarlah bangsa negara kami di waktu-waktu mendatang lebih siap saat bencana dan boleh meminimais akibat dari bencana alam yang tidak bisa diduga. Tolonglah kami, kasihani kami. Kami juga tidak lupa untuk korban Sriwijaya Air yang hari ini mereka tabur bunga. Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan.
Tuhan menolong mereka. Terima kasih karena Engkau mengasihani kami. Engkau punya kasih yang panjang buat bangsa dan negara kami. Kasihanilah kami. Layakkan kami, banyak kekurangan salah dosa kami. Berkenan Engkau boleh mengampuni kami. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, selanjutnya mari kita angkat hati kita dan kita boleh menerima berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita semua dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian Persekutuan Ekumene Surakarta pada bulan Januari 2021 setelah usai dimanapun kita berada, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati, kesehatan dan shalom, berkah dalam